rohatil atyaru tashdu bilayalil maulidi wa barikun nuri abdu mim'ani ahmadin rohatil atyaru tashdu bilayalil maulidi wa barikun nuri abdu mim'ani ahmadi wa barik. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wasta'inu bis-sabri was-salat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Sadaqallahul 'azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan terutama kedua mempelai yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita awali dengan khutbah nikah. Sebelum masuk ijab kabul, memang disunahkan kita untuk khutbah nikah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita hadir di tempat ini dalam rangka akad nikah penanda kita berdua. Mudah-mudahan diberikan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salawat atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi uswatun hasanah, contoh teladan buat kita semua. Hadirin dan hadirat, semua ini adalah izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehebat apapun rencana kita, kalau Allah tidak mengizinkan, maka itu hanya tinggal rencana. Kita bersyukur kepada Allah, mudah-mudahan menambah berkah dalam kehidupan kita. Kita bersalawat kepada Nabiullah Muhammad SAW karena dialah yang telah berjuang memberikan pencerahan dalam hidup kita sehingga kita bisa menganut agama Islam. Dan sebentar lagi kita mengadakan ijab kabul, yaitu menghalalkan yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dihalalkan untuk bergaul kedua mempelai karena sudah terjadi ijab kabul. Yang perlu kita tekankan lagi, dengan adanya seperangkat alat sholat, mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan dengan baik bagi mempelai perempuan, karena ini merupakan suatu bawaan daripada mahar dari laki-laki. Ya, begitu ya. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan dengan baik. Berarti disuruh sholat di bawah waktu, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya harusnya juga laki-laki sudah sholat 5 waktu, ya. Jangan kita menyuruh istri sholat 5 waktu, sedangkan kita sendiri yang tidak melakukannya atau melalaikannya. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kebencian amat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita mengucapkan, menyuruh orang, lantas kita sendiri yang tidak melakukannya. Jadi kita sebagai kepala rumah tangga nantinya harus memberi contoh yang baik. Kita menyuruh sholat istri, terlebih dahulu kita harus melaksanakannya. Jangan kita abaikan.
Karena sholat 5 waktu itu adalah kewajiban. Setelah kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan juga nanti disuruh mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu adalah janji kita kepada Allah dan Rasulnya, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, janji itu kan harus ditepati, harus diwujudkan. Kapan kita tidak wujudkan, berarti kita kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu melaksanakan sholat 5 waktu. Karena itu masuk dalam rangkaian rukun Islam, ya kan? Nah, rangkaian rukun Islam. Pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kedua, melaksanakan menegakkan sholat. Yang ketiga, berpuasa di bulan Ramadan. Yang keempat, membayar zakat, ya kan? Ada zakat harta, ada zakat fitrah, dan menunaikan ibadah haji kalau kita mampu, lahir dan batin. Itu merupakan satu rangkaian semua, ya. Jadi kalau salah satunya tidak kita lakukan, berarti kita telah menodai dan mencederai 2 kalimat syahadat kita di hadapan Allah dan Rasul. Itu yang terpenting dalam kehidupan kita. Salat itu adalah tiangnya agama. Jangan ini bawaannya laki-laki hanya merupakan satu pajangan aja atau disimpan di lemari, ya kan? Terutama itu ada Al-Qur'an. Al-Qur'an itu adalah kitab suci kita, ya kan? Bukan hanya bacaan, tapi dia adalah pedoman hidup kita. Zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kata Allah, kitab ini adalah pedoman, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan kita tidak bersyukur, maka nikmat itu akan dibalik menjadi siksa dalam kehidupan kita. Dicabut berkahnya, ya, dicabut berkahnya hidup, dicabut berkahnya rezeki kita. Sehingga rezeki itu walaupun bagaimana banyaknya rezeki, tapi tidak berkah, tidak nikmat dalam kehidupan kita. Maka kita harus pandai bersyukur, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Barang siapa yang pandai bersyukur kepada Allah, maka itu nikmat akan ditambah. Tapi kalau tidak kita pandai bersyukur, kita hanya kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu akan dibalik menjadi laknat. Tentu kita tidak mau seperti itu, ya kan? Nah, maka kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Sebentar lagi kita akan menjadi pemimpin dalam rumah tangga, ya kan? Ku ampusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka jahanam. Ya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini lebih kurangnya mohon dimaafkan dan bisa terinspirasi dalam kehidupan kita, terutama bagi kedua mempelai. Kalau ada salah dan kekurangan mohon dimaafkan, ya. Kalau ada baiknya itu merupakan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirana ya, Charles. Reski Andriana binti Kamran, ya. Pak Kamran, apa Bapak ya? Mohon maaf saya mau tanya Bapak ya, Pak Kamran anak keberapa ini Reski? Anak kandung Pak. Jadi wali
Pak Kamran bin Ahmad Pacong. Ujung Pandang. Di mana Pak? Ujung Pandangnya Pak? Biantang. Antang. Antang Indah, Antang Jaya. Asli orang Kampung. Oh, Antangnya. Dekat kampusnya Bapak. Saya diukuri dulu kan. Oh iya. Saya orang asli situ. Asli situ Pak. Ya. Masih hutan-hutan dulu saya di sana. Saksi pertama Pak Iskandar ya. Saksi kedua Pak Arya Renanda. Baik. Pak Kamran, mau Bapak nikahkan sendiri langsung? Mewakilkan. Mewakilkan. Dan kita apa ya, ikrar wali dulu. Sudah izin sama Bapak? Sudah ya? Hah? Sudah ya? Bisa bahasa Inggris? Tak tahu ini? Bisa? Bisa Pak? Baru ya? Ini bagus ya, bagus. Seperti situ aja nanti hanya baru Anwar sudah ijab kabul. Ikuti saya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Kamran bin Ahmad Pacong, dengan ini mengizinkan kepada Bapak pegawai pencatat nikah Kecamatan Teluk Bayur untuk mewakilkan, menikahkan dan kawinkan anak kandung saya yang bernama Rizky Amriana binti Kamran dengan seorang laki-laki yang bernama Chandra Kirana bin Charles dengan maharnya berupa cincin emas dengan disertai seperangkat alat syarat tunai. Teluk Bayur 30 Juni 2022 yang berikrar Kamran. Baik, mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Saya terima Pak ya, untuk mewakilkan Bapak menikahkan anak kandung Bapak yang bernama Rizky Amriana binti Kamran ya, dengan seorang laki-laki yang bernama Chandra Kirana bin Charles Isa. Ini cincinnya. Oh ini lain. Iya, ini mahar. Oh ini mahar, ini pemberian aja. Iya, perkaranya. Ya. Jadi ada mahar, ada pemberian. Daripada dia minta mobil ya. Apa pekerjaan? Ya.
istighfar dulu ya. Nanti sudah kembali ya. Guys. Ini apa yang disampaikan dari Ustaz beliau ya, di Superbus kembali yang dilaksanakan dalam kehidupan berkeluarga ya. Kita mimpin ke dalam hati kalau bisa kita semua doa ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Huwal hayyul qayyum. Wa atubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Ya, cara-cara itu ya. Karena itu aja dibaca dalam salat juga. Biasa. Insyaallah ya. Baik saudara Chandra Kirana, saudara sudah siap untuk menikah? Atas dasar suka ya. Ibadah kepada Allah. Kemudian rezeki sudah siap jadi ibu rumah tangga ya, saya. Nanti saya ajak untuk bertakwa saudara Chandra Kirana. Saya katakan usikum ibadah Allah wa nafsi bitaqwallah. Jawab insya Allah ya. Insya Allah langsung disambut ya. Jawab ya. Dan ragu-ragu. Saya gerakkan tangan, langsung jawab ya. Langsung jawab insya Allah. Kabulnya ijab kabul ya. Nah, sudah dihafal. Saya terima nikahnya dan seterusnya sudah dihafal. Ya. Izin Pak, saya nikahkan aja. Saksi. Ya. Mau ditutup kan enggak ya? Sapu tangan biasanya. Rezeki ucapkan kalimat-kalimat thayyibah ya. Contohnya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Ya, sampai saksi mengatakan sah. Ya, udah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Usikum ibadallah wa nafsi bitaqwallah. Insyaallah. Lanjut.
billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuzawwijuka qahtuka wa marallahu bika la rabbi sirri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Wahai saudara Chandra Kirana bin Charles, saudari Reski Amriana binti Kamran, ayah kandung Reski Amriana yaitu Bapak Kamran, telah berwakil kepada saya untuk dinikahkan dan kawinkan anak kandungnya yang bernama Reski Amriana binti Kamran dengan saudara dengan maharnya berupa cincin emas seberat 2 gram disertai seperangkat alat salat dibayar tunai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima nikahnya Reski Amriana binti Kamran dengan maharnya cincin emas 2 gram dan seperangkat alat salat tunai. Sah. Barakallahu lebih baik. Allahumma sholli Allahumma inna ini Allah Allahumma hawwilna fi Allahumma alif wa hawa walif bainahuma kama Allah walif bainahuma kama Allah tabaina nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Khadijah wa Aisyah radhiyallahu anha rabbana rabbana Bainama Rabbi Rizqni Anashkura Ni'mata Allati An'amta alayhi wa la walidayya wal amran salim wa rasulih bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi habli minas salihin Rabbi habli minas salihin Rabbi habli minas salihin Rabbana atina fid dunya hasanatan wa Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillah. Dengan selesai ijab dan kabul, maka insya Allah sudah berubah status menjadi suami dan istri ya. Kemudian ada lagi tanggung jawabnya suami, namanya sijab taklik, janji suami kepada istrinya, bukan perjanjian ya. Janji suami ke istrinya. Kita dibacakan janjinya suaminya atau tidak? Dibacakan. Istrinya minta dibacakan ya. Mulai dari sini sampai Bismillahirrahmanirrahim. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. artinya Alhamdulillah janji sesungguhnya Bisa kayak dibaca? Bisa dibaca Al-Qurannya tuh? Hah? Hah? Harus lancar membaca Al-Qurannya? orang-orang Sulawesi itu bisa mengaji. Apalagi orang Antang itu, kita mengaji di situ banyak mengaji tuh. Ya banyak artinya. dan penuhilah janji sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawaban. Quran itu ada Quran. Surah Al-Isra Iya ayat-ayat sebelum pada hari ini Kamis 30 Juni 2022 saya Chandra Kirana bin Charles berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami dan akan saya pergauли istri yang bernama Reski Amriana binti Kamran dengan baik
muasyarah bil ma'ruf menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut saya menyatakan juga taklim sebagai berikut. Apabila saya satu meninggalkan istri saya selama 2 bulan, 2 tahun. selama 2 tahun berturut-turut. 2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya. 3. Menyakiti badan atau jasmani istri saya atau membiarkan tidak memperdulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih. Dan karena perbuatan saya tersebut istri saya tidak ridha dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama. Maka apabila gugatan diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar 10.000 rupiah sebagai iwat atau pengganti kepada saya, jatuhlah talak saya 1 kepadanya. Terima kasih kepada pengadilan agama, saya memberi kuasa untuk menerima uang tersebut dan menyerahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial. Itu Suami Chandra Kirana. Iya, sudah jadi suami kan? Tidak usah lagi ragu-ragu bilang suami. Gimana ya, paham janjinya bisa dilaksanakan. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah sudah selesai proses kabul. Kemudian nanti penyerahan mahar, saya silakan ke keluarga ya, sama ketika foto mengaturnya, mengatur dengan baik supaya nanti dokumentasinya bagus. Lama dilihat kan. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dalam proses pernikahan ini saya selaku kepala KUA akan juga dalam hal ini ketika dalam pelaksanaan ada kekurangan saya mohon maaf. Oh iya, ini sudah terbit sertifikatnya kemarin kan pelatihan. Nah, nanti suruh fotokopi dulu, baru aslinya dikasihkan. Oke, fotokopi dulu ya. Ini di fotokopi ya, baru aslinya dikasihkan. Hai. Fotokopi, masukkan berkas ini, kopi ini ya. Baik Bapak Ibu, kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Saya Assalamualaikum. Selamat ya. Hidup yang baru. Tercinta semua
Thalib pun menjaga, paman paling membela. Saat kecil mengembala, dagang saat remaja. Umur 25 memperistri Khadijah. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Di umur ke-30 mempersatukan bangsa. Saat peletakan batu Hajar Aswad mulia, genap 40 tahun mendapatkan risalah. Ia pun menjadi Rasul akhir para anbiya. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Allah Allah aghithna ya Rasulullah, ya 'azimal jah 'alaika sholawatullah. 'abdun bil bab yartaji 'ala ismal a'ta, jud bil jawab marhaban qad qabal.